Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Facebook yang kami hormati, wabil khusus pemirsa fanpage SMK Manbaul Huda Padi dan siswa-siswi SMK Manbaul Huda yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah. Meskipun keadaan bulan ini mungkin tidak sama dengan bulan-bulan Ramadan tahun sebelumnya, karena pada bulan Ramadan tahun ini kita harus stay at home, harus melakukan aktivitas, baik itu bekerja, baik itu menuntut ilmu atau thalabul ilmi dari rumah. Akan tetapi hal itu tidak mengurangi esensi atau maqasidul a'dham dari menuntut ilmu, dikarenakan menuntut ilmu tidak harus dari bangku sekolahan, tidak harus melalui tatap muka atau muajahah. Bisa jadi thalabul ilmi dengan memanfaatkan teknologi, yaitu via streaming, sebagaimana yang dipraktekkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan niat kita menuntut ilmu pada hari ini diridhoi oleh Allah dan mendapatkan manfaat, sehingga nanti bisa menolong kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa Facebookiyah, khususnya fanpage SMK Manbaul Huda Padi, pada hari ini materi yang akan kami sampaikan yaitu seputar sholat. Kenapa mengambil tema sholat? Sebagaimana kita tahu, sholat ini ibadah yang paling istimewa, ibadah yang paling afdol dibandingkan ibadah-ibadah badaniyah yang lain. Sebagaimana dawuhnya para ulama, nanti di penjelasan kitab ini insya Allah ada. Sebelum kita memulai mengaji online, mengaji streaming pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita membacakan suratul Fatihah kepada para guru-guru kita, para kiai kita, wabil khusus kepada mu'alif kitab ini yaitu Fathul Qorib. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini membawa manfaat dan keberkahan kepada kita khususnya, dan kepada bangsa Indonesia yang sekarang sedang dilanda wabah COVID-19 atau Corona. Mudah-mudahan di bulan Idul Fitri, di bulan Syawal nanti, kita bisa menikmati kumpul bersama, bisa menikmati lontong opor bareng-bareng, bisa anjang sana, saling meminta maaf, saling bermaaf-maafan. Mudah-mudahan corona segera dihilangkan oleh Allah dari negeri tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadrati abai wa ummati wa dzurriyyati wa ikhwani minan nabiyyin wal mursalin, wa li kulli wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil, wa ila hadratil a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidin fid din, wa ila hadratil ulama amilin wa syuhada wa sholihin wal awliya'i aina makan masyarik al-dila maghribiha barriha wa ahliha wa jibaliha wa awdiyatiha, khususan hadrati Asy-Syaikh Al-Qutbi Ar-Rabbani As-Samadi Asy-Syaikh Abdul Al-Jilani radhiyallahu anhu ajma'in. A'adullah min barakati wa karamati fid dunya wal akhirah. Wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa
masyayikina wa masyayikhi masyayikhina wa mu'alifil kutub wa khususan mu'alifil kutub mu'alifil kitab mu'alifi hadhil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususna hadrati masyayikh ma'dil al-buyuh wa bil khusus asy'afil alim asy'ar rasulillah khusari wa usuli ma'fuhim wa man tasabu ilahi wa man talaqubihim wa khusul hadrati asy'ar amat mutamakin hajian asy'ar rabbul semamla saya sulati abdul latif wa bil khususan khosotan la hadrati bahatullah wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa usulihi wa furu'ihi wa man tasabu ilahi syai'ulillahi lahu wa lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ahkamis sholati utawi iku kitab nerangake pira-pira hukume sholat. Wahya utawi sholat lugotan ing dalem cara lugote epistemologi secara bahasa ad-du'a'u iku doa, permohonan atau permintaan. Sebagian ulama mengartikan sholat seperti doa, sebagaimana doa secara mutlak, baik itu doa yang mengandung kebaikan atau doa yang mengandung hal-hal yang kurang baik. Ada sebagian lagi yang mengartikan sholat itu sebagaimana doa, yaitu doa yang hanya mengandung kebaikan. Jadi ada dua pendapat, ada dua versi. Versi yang pertama menyatakan bahwa sholat itu secara bahasa adalah doa, yaitu doa secara umum, baik itu mengandung kebaikan atau tidak. Sedangkan sebagian yang lain mengartikan sholat itu sebagaimana doa, yaitu hanya doa yang mengandung kebaikan. Itu secara bahasa. Wa syar'an lan utawi sholat yang dalam cara syariat, terminologi secara istilahi. Kama qala Abdul Karim Ar-Rafi'i, sebagaimana yang didawuhkan oleh Imam Abdul Karim Ar-Rafi'i, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muftatimatun bitaslimi bisyara itu maksusotin. Sholat secara istilah yaitu segala ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbir yang pertama itu namanya takbiratul ihram. Sedangkan takbir yang selanjutnya itu dinamakan dengan takbir intikal. Jadi di dalam sholat itu ada dua takbir. Yang pertama takbir memulai sholat, yang dimana di dalam takbir tersebut kita mengucapkan niat dalam hati, itu namanya takbiratul ihram. Kemudian takbir berpindah gerakan dari berdiri ke rukuk, dari sujud ke berdiri, dari sujud ke duduk dua sujud, itu dinamakan dengan takbir intikal. Sholat yaitu segala ucapan, semua ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini salam yang pertama maksudnya, karena salam yang kedua noleh ke sebelah kiri itu hukumnya sunnah. Kalau yang pertama itu rukun. Bisyara itu lawan piro-piro syarat maksusotin kang den khususake. Jadi mulai dari niat, takbir sampai salam itu ada aturannya sendiri. Nanti dijelaskan di belakang. Jadi secara bahasa seperti yang kita tahu tadi, sholat yaitu adalah doa. Kemudian secara istilah, sholat adalah semua ucapan
Gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Itu definisi sholat menurut Imam Abdul Karim Ar-Rafi'i. Kemudian ada berapa kali dalam 1 kali 24 jam kita mengerjakan sholat. Wa sholatu lan utawi sholat al-mafrudu tukang den berdoake. Wa fi ba'di musahi lan iku tetap ing dalam sebagian redaksi menggunakan kalimat as-sholawatul mafrudat, tidak menggunakan kalimat wa sholatul mafrudatu. Adapun sholat-sholat yang diwajibkan, fardu atau wajib, itu satu makna. Artinya podo, karepe ya podo, kecuali dalam bab haji. Nanti ada perbedaan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan ibadah haji atau rukun yang terakhir, rukun yang kelima. Adapun sholat yang wajib yang sifatnya fardu bagi kita umat muslim, khomsun iku ono 5. Tidak banyak sebenarnya, hanya 5 kali dalam 24 jam. Seandainya 1 kali sholat itu waktunya 5 menit, 5 menit itu moco surat apa? Terlalu lama ya. 60 menit cukup, 60 detik cukup, 1 menit, maksimal 2 menit. Sholat kalau terlalu lama itu malah jadi tidak khusyuk. Bahkan ada bagian pendapat ulama itu sholat tidak perlu lama-lama, karena nanti semakin memberi ruang kepada setan untuk menggoda kita. Jadi ya cekak awas lah. Apa jenenge ini? To the point saja. Intinya saja, yang penting kita bisa fokus, bisa khusyuk, bisa konsisten dengan apa yang kita baca dan yang kita gerak-gerakkan. Dalam 1 kali 24 jam kita diwajibkan melakukan sholat itu sebanyak 5 kali, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Yajibu kang wajib kulon minha, kulon apa saben-saben siji minha saking 5 waktu. Di awalil waktu kelawan kawitane waktu wujuban kelawan wajib muasaan kanten jembarake. Kelima, waktu sholat tersebut itu wajib kita laksanakan di awal waktu. Wajibnya di sini itu wajib puasa. Tidak langsung setiap kali tiba waktu sholat adzan kita itu langsung sholat, itu tidak. Wajib puasa itu maksudnya selama waktu tersebut itu masih dalam waktu sholat. Misalnya waktu duhur itu dimulai pukul 12.00 sampai 15.00. Nah, selama kita mengerjakannya itu di antara pukul 12 sampai 15, itu masih dinamakan dengan awal waktu. Yang penting tidak dilakukan setelah waktu asar, itu berarti nanti masuk qadha. Ila ayat kiyatu makomaring yento tetap minal waktu saking waktu ma opo perkara ma apa waktu ya sauha kang cukup opo ma ing sholat. Bayatiku mongko dadi rupek, mongko dadi cupet kina indin ing dalem ari kalane iki ayat kiya minal waktu. Untuk sholat yang pertama yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yaitu az-zuhru, sholat zuhur. Qala An-Nawawi, kena ngopo kok diarani sholat zuhur? Wis kok konone Pak, ya bener ngono. Takdire ya bener ngono. Biasane nek ana bocah SMK kembang ditakoki niku kena ngopo kok diarani sholat zuhur? Mayoritas jawabane wis takdire Pak.
ya bubar rasa sekolah gue bubar. Menurut An-Nawawi, kenapa dinamakan dengan duhur? Sumiyat bidzalika li'annaha dhahiratun wasaton nahari. Karena sholat duhur itu dikerjakan pas pada puncaknya waktu siang atau tengah-tengahnya waktu siang. Waktu siang itu dimulai sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Dan sholat duhur itu dikerjakan pas pada tengah-tengahnya waktu siang atau di puncaknya kira-kira pukul 12. Tergantung nanti posisi matahari. Bisa jadi jam 12 kurang 30 menit, bisa jam 12 kurang 10 menit, itu tergantung posisi matahari karena setiap waktu itu pasti berubah. Wa awwalu waqtiha lan utawi kawitane wektune salat zuhur zawalu syamsi ay mailu syamsi, yaitu dimulai sejak tergelincirnya matahari. Maksudnya tergelincir itu piye? Yaitu ketika matahari sudah agak condong sedikit ke arah barat. Secara gampangnya, awal waktu sholat duhur itu bisa dilihat dari bayangan suatu benda. Ya kalau di Jawa paling penak itu kalau kita posisinya tepat di garis khatulistiwa, ya di Pulau Kalimantan sana, Pontianak misalnya. Kalau di sana itu paling mudah untuk mengetahui kapan waktu sholat duhur itu dimulai. Karena di sana ketika waktu istiwa itu benda, sebuah tongkat misalnya, ketika didirikan, ditancapnya ke tanah, itu tidak ada bayangannya. Nah, ketika suatu benda tidak ada bayangannya sama sekali, itu belum memasuki awal waktu sholat duhur, karena itu waktu istiwa. Waktu istiwa itu waktu di mana suatu benda tidak memiliki bayangan sama sekali. Nah kalau di Jawa, karena posisi Pulau Jawa itu agak ke bawah sedikit ya, kalau kita lihat di globe atau di peta itu tidak tepat di garis khatulistiwa. Jadi untuk menentukan awal waktu sholat duhur, yaitu bayangan waktu istiwa ditambah sedikit. Ini bisa saya gambarkan saja ini. Misalnya ini matahari. Kemudian di bawah sini kelihatan apa enggak ini ya? Geser sedikit. Ini posisi kita. Kalau di Pulau Kalimantan, tepatnya di garis khatulistiwa, ketika matahari tepat di waktu istiwa di atas kita, besar kemungkinan manusia yang berada di bawahnya ini tidak ada bayangannya sama sekali. Jangan manusia ini tidak bisa tengok-tengok. Kita ganti tongkat saja. Ketika matahari tepat di atas benda ini, di atas tongkat ini, waktu istiwa itu ditandai dengan tidak ada bayangan sama sekali pada tongkat ini. Nah karena kita posisinya itu ada di Jawa, nah kita menentukan awal waktu duhur itu bagaimana? Ya kita ketahui dulu kapan waktu istiwa itu. Karena posisi Pulau Jawa itu agak sedikit condong ke bawah, jadi kemungkinan nanti ada sedikit bayangan ketika waktu istiwa. Jadi ini misalnya,
Ini misalnya bayangan waktu istiwa ini misalnya ya, kurang lebih 1 cm. Lah, awal waktu sholat zuhur itu ditandai ketika bayangan benda ini lebih dari 1 cm, berarti ya semisal 1,5 cm. Nah, ini sudah bisa digunakan untuk melaksanakan sholat zuhur. Kalau bayangannya itu masih 1 cm itu belum bisa, karena bayangan 1 cm ini bayangan waktu istiwa, tidak boleh dikerjakan sholat, karena sambalnya nanti kita menyembah matahari. Itu ya. Nah, kalau di Kalimantan itu mungkin waktu istiwa ya ditandai dengan tidak ada bayangan sama sekali, karena di sana itu tepat pada garis katulis istiwa. Dan kemudian kalau di daerah kutub bagaimana? Misalnya di daerah kutub utara atau kutub selatan, yang mana daerah tersebut itu tidak ada malam atau tidak ada siang, itu kan ada. Nah, kalau seperti itu nanti bahasanya macam. Yang paling penak untuk kawasan-kawasan yang kondisi terbenam dan munculnya matahari itu tidak seperti di Indonesia, itu nanti mengikuti waktu sholat daerah terdekat. Semisal di Indonesia ini, negara kita ini negara kutub dan tidak ada istilahnya matahari tenggelam, panas terus siang terus. Nah, waktu sholat kita nanti bagaimana? Ya kita mengikuti waktu sholat negara terdekat. Malaysia misalnya, Timor Leste atau Singapura itu bisa. Sudah, kita lanjutkan. Awal waktu sholat zuhur yaitu dimulai dari tergelincirnya matahari. Kalau di sini berarti matahari sudah agak condong ke arah barat. Wa akhiruhu lan utawi akhire waktu sholat zuhur. Idza sara iku ing dalem nalikane dadi zillu kulli syai'in, apa ayang-ayange saben-saben perkara, mislahu iku madani perkara iku mau. Nah, kemudian akhir waktu sholat zuhur itu ditandai dengan bayangan suatu benda menyamai dengan panjangnya benda tersebut. Misalnya ini panjangnya 1 meter, jadi nanti bayangannya itu juga sudah 1 meter. Ya kalau di Jawa berarti ditambah bayangan waktu istiwa. Ya tergantung bayangan waktu istiwanya itu berapa senti. Misalnya 10 cm ya berarti waktu zuhur itu berakhir ketika panjangnya bayangan benda tersebut 1 meter lebih 10 cm. Nah, untuk bayangan benda menyamai dengan benda tersebut ini ketika posisi di garis katulis istiwa, tidak ada bayangan waktu istiwa. Ba'da zilliz zawali khale sakliyane ba'da ae goiro. Khale sakliyane ayang-ayange waktu lingsire srengenge. Waktu sholat yang wajib kita kerjakan yang selanjutnya yaitu asar, wal asru lan asar. Diarani asar karena apa iki? Seperti Pak. Ya benar. Dinamakan dengan asar ini karena wasufnya bidzalika limu'a syorotiha wakal gurubi, karena pelaksanaan waktu asar itu mendekati terbenamnya matahari. Matahari mulai mendekati terbenam itu baru diwajibkan melaksanakan waktu sholat asar.
Wa awwalu waqtiha utawi kawitane waktune sholat asar. Waktu asar itu bisa dimulai sejak kapan? Asyadatu iku dadi tambah ala dzil misli ing atase ayang-ayang atau bayangan pepadan, yaitu ketika bayangan suatu benda sudah melebihi dari panjangnya benda tersebut, itu sudah bisa kita melaksanakan sholat asar. Semisal kita berada di tengah hutan, lupa tidak membawa HP atau HP-nya baterainya habis, tidak membawa apapun yang bisa menunjukkan waktu, itu kita bisa menggunakan ya solusinya tadi ya, dengan mendirikan sebuah tongkat. Ketika bayangan benda tersebut itu sudah melebihi dari panjang benda itu sudah menandakan masuknya waktu sholat asar. Berbeda dengan sholat duhur, sholat asar ini waktunya dibagi menjadi 5. Yang pertama, walil asri khamsatu awqatain. Waktu asar ini memiliki 5 pengelompokan waktu. Ahad 2 waktul fadilah. Yang pertama yaitu waktul fadilah, waktu utama, waktu yang afdol. Jadi ketika kita melaksanakan waktu asar di awal waktu, itu kita mendapatkan pahala yang lebih banyak dibandingkan ya waktu di luar awal waktu. Misalkan waktu sholat asar itu jam 15 atau jam 3 sore. Nah, setelah ada adzan kita langsung mengerjakan sholat, itu berarti kita masuk dalam kategori awal waktu atau waktu fadilah. Wa huwa fi'luha awalal waqti, yaitu sholat yang dikerjakan, sholat asar yang dikerjakan di awal waktu. Wasani waktu ikhtiari, yang kedua yaitu waktu ikhtiar, opsional. Yo nek kober sak koberi. Tapi yang paling penting ini yang perlu diingat-ingat, setiap kali telah datang waktu sholat, ini ada 2 kewajiban yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita langsung mengerjakan sholat. Apabila yang pertama ini tidak memungkinkan, misalnya karena masih bekerja, mergo laute kerja ning daerah sini tuh jam 4 misalnya, ketika ada adzan asar kok ditinggal sholat, kok dia mau majikane, itu boleh kita memilih opsi yang kedua, yaitu dalam hati kita punya niat bahwa nanti saya akan mengerjakan sholat masih di waktu sholat asar. Yang penting hatinya kerentek, engkau bakalnya ngelakoni sholat. Itu kewajiban kita yang kedua. Nah, kita harus milih yang pertama apa yang kedua. Jangan sampai tidak memilih sama sekali, karena pilihannya hanya 2. Jangan memilih yang ketiga, karena yang ketiga itu biasanya pilihan setan. Pilihlah salah satu dari kedua pilihan tadi. Kalau tidak yang pertama, ono adzan, baradan langsung sholat, atau milih yang kedua, hati kita itu punya niat, punya azim bahwa sholat asar atau sholat duhur nanti akan saya kerjakan sebelum masuk waktu sholat yang berikutnya. Kudune ngono. Wa akhiruhu fil waqti ikhtiyari ila dzil mislaini. Waktu ikhtiar ini dimulai setelah berakhirnya waktu fadilah, sampai bayangan suatu benda itu 2 kali lipat panjangnya benda tersebut. Misalnya benda yang ditancapkan di tanah itu panjangnya 1 meter, nah bayangannya nanti berarti 2 kali lipatnya, 2 meter dari benda tersebut. Nah itu menandakan akhir dari waktu ikhtiar.
Apakah masih boleh kita mengerjakan sholat di waktu itu? Ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Biasanya cah nom-nom, kadang ya saya kadang tapi jarang. Banyakan saya itu di awal waktu. Banyakan pemuda itu kalau sore biasanya malah aktivitas tinggi, bisa jadi melakukan olahraga, berbadan, poli, makan pitik. Karena sore itu waktu yang paling enak untuk kumpul-kumpul bareng, ngopi di warung atau JJS, jalan-jalan sore. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Alhamdulillah ini ada corona. Jadi termasuk hikmah dari adanya corona itu tidak terlalu banyak bertayangan, tidak terlalu banyak melakukan maksiat mata, melihat lawan jenis. Itu perlu kita syukuri ya. Tidak boros bensin, itu termasuk hikmah adanya corona. Tapi boros kuota, karena ngajinya harus online, ini harus beli kuota. Ya mudah-mudahan nanti dari sekolah ada subsidi kuota. Kebetulan ini juga kuota saya hampir habis ini. Mudah-mudahan ada subsidi. Kemudian yang ketiga, waktu jawas. Waktu jawas, jawas itu artinya berenang, boleh, berarti masih boleh mengerjakan sholat. Wakil jawazi la guru bisamsi. Waktu jawas ini dimulai sejak bayangan suatu benda itu panjangnya 2 kali dari benda tersebut sampai terbenamnya matahari. Matahari sudah terbenam, itu apakah boleh mengerjakan sholat? Ya boleh. Selama itu belum memasuki waktu maghrib, itu boleh. Untuk ganjaran orang, yo itu warobiu utawi waktu kang kaping 4, waktu asar yang keempat, yaitu waktu jawazin bila karwatin, waktu jawas yang tanpa ada kemakruhan, yaitu ketika sudah muncul apa ramyang rupane kuning nggone arah barat. Biasanya kalau sunset, ya kalau di sini tidak bisa dilihat, mungkin kalau di Pantai Kartini Jepara sana bisa. Ketika sudah muncul bayangan kuning di arah barat, nah itu menunjukkan waktu jawas bila karoha. Apakah boleh digunakan untuk mengerjakan sholat asar? Boleh, itu masih termasuk tergolong adat, belum modal. Tapi kalau itu dilakukan karena nyepele, kok tuh Jesu ya, nanti ini sering ini mendelep sih binadem. Karena nyepele itu dosa. Tapi kalau karena terpaksa, mungkin karena kerjanya pulangnya sampai sore, jam 5:30 baru selesai, padahal maghribnya itu jam 5:30 lebih 5 menit, ya itu masih ada waktu 5 menit untuk sholat, itu boleh. Selama itu dalam keadaan darurat, tidak nyepele, tidak ngendi-ngendi. Dosa kalau ngendi-ngendi. Dosanya apa? Ya dosanya nyepele itu tadi. Bukan dosa karena dikerjakan di akhir waktu, bukan. Tapi dosanya karena dosa ngendi-ngendi, nyepele pengenan. Kayak kue seperti kita diperintah orang tua kok ngendi-ngendi kanggo-kanggo, pasti reaksi orang tua kita akan sebel. Dan imbasnya nanti ketika kita minta sesuatu kepada orang tua kita, ya orang tua kita dengan berat hati akan mengabulkan, atau bahkan ya tidak dikabulkan. Oh enggak, komponan wangel, seperti itu ya. Yang terakhir, waktu yang kelima dari waktunya sholat asar, yaitu waktu tahrim. Waktu tahrim ini waktu di mana untuk mengerjakan sholat asar sudah tidak cukup lagi. Misalkan sholat maghrib itu datang atau dimulai pukul 17.30.
Nah kita mengerjakan sholat itu pukul 17.29. Jadi hanya tinggal 1 menit saja. Apakah cukup untuk mengerjakan sholat asar? Tidak cukup. Nah kalau kita mengerjakannya itu karena nyepele, ya dosa. Karena kita mengerjakan sholat waktu asarnya di waktu takhir, dosa gede. Tapi karena seandainya karena sesuatu hal ya tetap dosa. Karena waktunya itu tidak cukup untuk mengerjakan sholat asar, tapi ya yang penting kita tidak nyepele. Itu ya. Jadi kesimpulannya untuk waktu sholat asar itu dibagi menjadi 5. Yang pertama waktu fadilah, yang kedua waktu ikhtiar, yang ketiga waktu jawaz, yang keempat waktu jawaz bila karuhan, dan yang terakhir waktu takhir. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom komentar dan akan saya jawab pada pertemuan yang selanjutnya, insya Allah lusa. Karena ini model ngajinya itu Daud, 1 hari ngaji, 1 hari libur, 1 hari ngaji, 1 hari libur untuk saya, tapi untuk kalian tetap masuk. Saya kira cukup sampai di sini dulu ngaji online pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan lupa tetap standby setiap jam 9 pagi untuk mengikuti pengajian online di fanpage SMK Manbaul Huda Padi. Untuk besok akan diisi oleh Pak Firdaus Maulana, dan saya libur, saya akan mengisi lagi lusanya. Cukup sekian dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Mari kita akhiri ngaji pada pagi hari ini dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.